Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Selasa, tanggal 22 November tahun 2022. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-34 dengan warna liturgi adalah merah. Kuntum pada hari ini mengambil tema, waspadalah agar jangan disesatkan. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Wahyu 14 ayat 14 sampai dengan 20, Mazmur tanggapan yang diambil dari kitab Mazmur 96 ayat 10 sampai dengan 13, bait pengantar Injil diambil dari kitab Wahyu 2 ayat 10c, dan bacaan Injil sendiri pada hari ini diambil dari Injil Lukas 21 ayat 5 sampai dengan 11. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 24 ayat 1 sampai dengan 2 dan Injil Markus 13 ayat 1 sampai dengan 2 untuk ayat 5 sampai dengan 6 dan Injil Matius 24 ayat 3 sampai dengan 14 dan Injil Markus 13 ayat 3 sampai dengan 13 untuk ayat 7 sampai dengan 11. Sahabat kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Selasa tanggal 23 November tahun 2021 dan tanggal 22 November tahun 2016. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Selasa tanggal 24 November tahun 2020. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 21 ayat 5 sampai dengan 11. Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Permulaan penderitaan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus." Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih, dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 21 ayat 5 sampai dengan 11, Yesus Kristus mengingatkan kita semua untuk waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah dia," dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Kita bisa baca dalam Injil Lukas 21 ayat 8. Oleh karena itu jangan biarkan keyakinan dan tingkah laku yang salah, baik karena ajakan orang lain maupun yang berasal dari keinginan diri sendiri, mencuri masa depan, kegembiraan, dan kebahagiaan kita. Karena sesungguhnya diri kita adalah bait Allah, sebagaimana kita bisa baca dalam kitab 1 Korintus 3 ayat 17. Saat ini dunia berlomba-lomba untuk merebut jiwa-jiwa dari kasih Allah Tritunggal Maha Kudus. Pengajaran sesat, hal-hal spektakuler, kata-kata yang terdengar bijak, ketakutan yang timbul karena peperangan, gempa bumi, penyakit, dan kelaparan, dan sebagainya adalah banyak cara
agar Allah Tritunggal Maha Kudus dan segala kehendak-Nya tidak lagi menjadi pusat dalam kehidupan dan misi manusia dan gereja saat ini. Kita semua bersama para murid-murid Yesus Kristus lainnya diajak untuk memberi perhatian kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dan misinya, yaitu keselamatan manusia lebih daripada hal yang bersifat fisik. Allah Tritunggal Maha Kudus tinggal dalam hati kita. Biarkan Roh Kudus bekerja memimpin dan menjaga. Oleh karena itu, para sahabat Kuntum yang terkasih, tetaplah teguh kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dengan tetap setia mendengarkan dan melaksanakan apa yang dikehendakinya, serta percayakan hidup dan kehidupan kita di tangannya. Kita bisa mendengarkan suara Allah Tritunggal Maha Kudus melalui doa, perayaan Ekaristi, dan kitab suci yang secara tekun kita dalami setiap hari secara teratur dan sungguh-sungguh. Sahabat Kuntum yang terkasih, selamat berhari Selasa, dan mari kita mohon rahmat Allah Tritunggal Maha Kudus agar dapat bertahan dalam iman dan perbuatan-perbuatan baik, serta tetap mengarahkan pandangan kita kepadanya dan menjadikannya serta segala kebenarannya sebagai pusat dalam hidup dan kehidupan kita masing-masing sepanjang hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silahkan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan sekali lagi jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih, semoga Allah Tritunggal Maha Kudus memberkati dan melindungi kita sepanjang hari ini. Selamat pagi dan salam.